Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, tertulis di dalam kitab Esra, pasal 7 ayat 10. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ainunga marsi hohotiar rohani si Esra madiori patik ni Jahoba naing ulahononna. Uhud laho mengajarhon patik ni uhumi tu halak Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, satu hal yang mendominasi pikiran manusia saat ini adalah sibuk dengan target. Mulai dari awal tahun sudah membuat resolusi, rencana, dan berusaha mewujudkannya dengan segudang kesibukan. Itulah sebabnya tidak sedikit orang mengabaikan hubungannya dengan Tuhan dan merasa bahwa berurusan dengan agama itu tidak terlalu penting. Lihatlah sahabatku buktinya. Banyak orang yang frustasi, kehilangan pengharapan ketika mereka sudah gagal memenuhi seluruh ambisi dan rencananya. Lalu, bagaimana dengan saudara dan sahabatku semua saat ini? Sebelum mengalami kepahitan dan keputusasaan oleh karena kegagalan dalam memenuhi seluruh rencana hidup, mari berhenti sejenak dari kesibukan kita. Coba bertanya kepada diri sendiri, apa yang menjadi fondasi di balik semua rencana dan keinginan kita? Firman Tuhan hari ini menjadi dasar perenungan buat kita semua untuk menjadi kunci perubahan pola pikir dan bertindak kita. Sebagaimana Esra, seorang imam dan ahli kitab yang luar biasa, yang justru mengambil satu tekad bulat dalam mengawali kehidupannya setelah pulang dari Babel ke Yerusalem untuk menjadikan Taurat Tuhan sebagai fondasi pemulihan rohani umat Israel. Kita dapat belajar dalam 3 langkah strategis untuk membangun fondasi gerak hidup kita. Yang pertama adalah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Kita harus sadar sahabatku bahwa segala sesuatu harus dimulai dari hati yang dipersiapkan. Mari jadikan firman Tuhan bukan hanya sekedar konsumsi pengetahuan, tetapi kita harus memiliki ketetapan hati yang teguh, meneliti, mendalami, dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh, agar kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah melakukan firman-Nya. Inilah memang langkah yang paling sulit, tetapi menjadi hal yang paling menentukan bagi perubahan kita. Pengetahuan firman Tuhan tanpa praktek hanyalah kesia-siaan. Dengan mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan, maka kita sedang memformat ulang cara berpikir, karakter, dan tindakan kita sebelum membagikannya kepada orang lain. Keteladanan praktis jauh lebih berdampak dari hanya sekedar kata-kata. Integritas iman kita diuji bukan saat kita membaca Alkitab, melainkan saat kita memakainya sebagai senjata dalam menghadapi situasi sulit yang menuntut kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Dan yang ketiga, sahabatku semua, mengajarkan ketetapan dan peraturan itu. Hanya setelah meneliti dan menghidupinya, kita bisa mengajarkan firman Tuhan. Pengajaran kita memiliki kuasa karena didukung oleh kesaksian hidup kita sendiri. Mari sahabatku, jadikan firman Tuhan sebagai fondasi dan penentu gerak hidup. Hal ini akan membuat kita setia dan berintegritas dalam menggapai semua rencana kehidupan kita ke depan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.